Rosdiana Wahti Sukmono dan biasa dipanggil Bu Ros. Saya lahir dan besar di Semarang. Saya bergabung di Sekolah Nasima pada tahun kedua, tepatnya pada tahun 1995. Pada tahun 1995, saya memang memutuskan untuk berubah profesi dari quality control di industri kimia menjadi pendidik atau guru. Alhamdulillah, pada suatu pagi saya melihat ada lowongan guru di Sekolah Nasima. Awalnya saya masih ragu, tetapi karena saya seharian kebayang-bayang, akhirnya menjelang sore saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di Sekolah Nasima. Ketika sudah diterima, kami kuliah dulu di D1 PGTKI Cut Mutiah. Nah, di situ kami benar-benar digembleng, dipersiapkan sehingga dalam setahun kita sudah siap menjadi guru TK. Walaupun sebelumnya saya tidak di dunia pendidikan. Nah, setelah itu saya semakin yakin karena ilmu yang saya berikan ke anak itu insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, karena apa yang mereka dapat saat mereka di TK atau di pendidikan anak usia dini itu mereka gunakan sepanjang hidupnya. Dan inilah salah satu yang membuat saya semakin jatuh cinta pada dunia pendidikan anak usia dini. Pada tahun pertama, saya menjadi guru di TK kelompok B dan merangkap menjadi wakil kepala TK. Selain itu, saya juga mendapat tugas belajar studi lanjut S1 di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau BK di Universitas Negeri Semarang. Dan saya menyelesaikan studi pada tahun 1999. Kemudian saya dapat tugas belajar untuk studi lanjut S2 di Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Saya di Jakarta selama 2 tahun, kemudian saya kembali lagi ke Semarang. Pada saat itu tahun 2001 saya mendapat tugas menjadi kepala TK Nasima dan merangkap juga kalau nggak salah menjadi manajer pendidikan untuk TK, SD, dan SMP. Saya menjadi kepala TK selama 3 tahun, kemudian saya menjadi manajer pendidikan untuk TK dan SD, merangkap menjadi ketua bidang pendidikan umum. Kemudian pada tahun 2007 saya mendapat tugas belajar studi lanjut S3 di Teknologi Pendidikan Konsentrasi PAUD Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Nah, pada saat di sana saya sudah tidak dioperasional lagi, tetapi hanya menjadi ketua bidang pendidikan umum dan posisi saya ada di yayasan. Saat itu saya juga menjadi konsultan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama bekerja, saya punya prinsip memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, dan jadilah manusia pembelajar. Sehingga pada tahun-tahun awal pun saya bersama tim membuat buku kerja yang merupakan modul untuk anak. Dan pada saat saya jadi kepala TK, saya merubah model pembelajaran. Saya merintis 9 sentra di TK Nasima, dan itu merupakan movement class. Salah satu sentranya adalah sentra Nasima dan juga ada sentra permainan, karena kita lebih mengutamakan kegiatan bermain untuk anak usia dini. Dan saat itu kita juga membuat ada buku-buku pedoman untuk TK, kemudian juga penilaian atau rapot yang dibuat berdasarkan perkembangan atau tahapan perkembangan anak usia dini. Saat itu juga kita diminta untuk membuat pendidikan anak usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun, sehingga untuk TK dan SD kelas 1-2 itu dijadikan satu pengelolaan di bawah Pendidikan Usia Dini Nasima atau PUD Nasima. Selain di unit TK, kami dengan unit-unit lain mulai merintis rapat kerja yang diadakan setiap tahun, yang menghasilkan program kerja sebagai embrio realisasi visi dan misi Nasima serta proses share vision. Pada raker awal, saya diminta membuat draft awal untuk core value Nasima, yang kemudian digodok bersama dengan Ketua Yayasan Bapak Yusuf Nafi dan Mas Imam Nasima, yang kemudian disepakati dalam rapat kerja.
Berikutnya saat saya sudah domisili di Jakarta, saya hanya bekerja di konsep dan sudah tidak dioperasional lagi. Saat itu saya diminta untuk menyusun draft blueprint sekolah Nasima. Untuk tahapan awal saat itu dibuat buku 1 sampai dengan 4, dan konsep dasarnya ada di buku 1 blueprint Nasima. Dan setelah itu digodok dalam kerja tim, dibuat bersama-sama oleh semua unit yang ada di sekolah Nasima. Alhamdulillah akhirnya Nasima memiliki blueprint sekolah Nasima. Ada beberapa capaian prestasi yang saya persembahkan untuk sekolah Nasima, dan ini menurut saya merupakan momen yang terbaik untuk sekolah Nasima. Alhamdulillah pada tahun 1999 saya mendapatkan juara 1 tingkat nasional untuk lomba kreativitas guru TK mengarang cerita bergambar. Saat itu buku cerita dengan judul Gurit Mulai Bermain diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan buku cerita tersebut mengangkat tentang keindahan taman laut Indonesia. Kemudian pada tahun 2006, alhamdulillah saya mendapat juara 2 untuk lomba karya nyata. Saat itu saya mengangkat tema tentang pembelajaran keindonesiaan, dan ini adalah event pertama yang dilakukan dalam rangka Hari Guru, dan event-event ini masih ada sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2009 saya mendapatkan Wimaya Award atau Widya Muat Yasa dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Yogyakarta untuk karya tulis yang bertemakan nasionalisme. Saat itu karya itu berjudul Menanamkan Wawasan Kebangsaan Sejak Dini, dan saat itu juga ada penghargaan juga untuk lagu yang mengangkat tema nasionalisme yang saat itu dimenangkan oleh Ernest dari grup band Coklat untuk lagu Bendera. Dan ini adalah momen-momen yang terindah yang ingin saya bagikan untuk teman-teman agar kita terus berpacu dan berkembang untuk menorehkan prestasi-prestasi yang berharga untuk sekolah Nasima maupun untuk Indonesia. Saya melihat sekolah Nasima saat ini sudah sangat terkenal sebagai sekolah yang mengusung tentang nasionalisme dan agama. Di wilayah Jawa banyak yang tahu sekolah Nasima. Bahkan di luar Jawa ternyata Nasima juga dikenal. Arah perkembangan sekolah Nasima semakin tertata, apalagi setelah ada blueprint. Ide-ide pembelajaran sejak awal sudah terangkum dan tertulis di blueprint sekolah Nasima. Oleh karena itu saya berharap apa-apa yang sudah terbentuk dengan sangat baik di sekolah Nasima, baik yang merupakan kekhasan ala Nasima, mohon dipertahankan dan ditingkatkan. Tetap istiqomah pada visi misi sekolah Nasima. Terus bereksplorasi dan berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita dan memberkahi seluruh insan Nasima dalam menjalankan amanah untuk agama dan Indonesia. Terima kasih.